Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana ta ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana ta ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh, njaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tuwa, pase boten dijaluki dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Saala tegese nuntut hu ing Musa sapa kaum Musa. Nuntut mingko saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko lihi, rupane pengucapane wong Yahudi ari napa Ari merohno sira, na ing kita. Apa ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Ora ketok sak sing roh, tapi kita lah ya to. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkon-mengkone kaulihim ari napa haja. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong yatabaddal iku ngenteni sapa man. Maksude napa? Bahasa Arab pancen ra kena dijawabno. Wa man tisabane wong yatabaddal iku maksude iku mek kufur gendine iman, tapi bahasa Arab itu yatabaddalil kufra napa? Yatabaddal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Itu mengambil kekafiran bil iman dadi gendine napa? Iman. Yakhudhu tegese ngalap sapa man. Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik. Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gentine napa? Iman. Yakhud tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra badalau hale dadi gentine iman. Iki bitar gen nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem beberapa ayat al-bayyinati kang jelas kabeh. Waqti rohi wa jalan golek aneh-aneh, istiroh itu jaluk sing aneh-aneh, jaluk liyane ayat al-bayyinah. Ini kalau terang, ini kalau nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kalau nu jeeling, kalau khatam Jalalain yang kesekian kali, mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah makna ini sampai tafakur. Kemudian wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bitarafin nazar fil ayat al-bayyinat wa firahina kok. Ini kalau terangkan. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulal. Ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuhi pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur turi Sinai, Nabi Musa mojo sumau piye walhasil soe mojo terus kita ngangkat Taurat. Bareng-bareng mojo ngangkat Taurat. Wah, aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah, kok penak ge bar mojo terus muni roh pangeran. Ora kudu arina apa? Jar. Ora iso kudu kita lah yo roh kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah, itu secara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Oke, ono bukti dia protes. Buktinya apa? Saat ini arah pengiran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nak arina wahan apa? Ya, kita ya roh dhewe. Akhirnya gentenan pengiran tersinggung. Pengiran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Padahal jengkel ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pengiran. Akhirnya pengiran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhudat humus sa'iqa. Kemudian disambar petir terus mati. Lah sausé mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Dan pangeran diwarai Nabi Musa. Mulai daerah di Kaliwuh, orang paling sering marahi pangeran di sini Nabi Musa. Ya Allah, jenengan sepundi. Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jauh udah dadi seksi teng kaum Bani Israel. Nak kula napa Taurat ku tenanan, seksine tiyang niki kabeh. Jenengan pateni seksine sin. Munisan pateni kabeh to Gusti. Nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta halakahum min qablu wa iya. Nak niat mateni ya kabeh, sadira jibril. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno. Hasil akhirnya urip. Nah, cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan ya hadad dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian ya hadad dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi oleh nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Ini pentingnya ngaji dari ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mulane kula seneng mbek keangkuhan para sufi. Kula sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, hak yen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 metu ya aku, hak swarga neraka panjenengan ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Syadzali, kayak Sohabat, sudah ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruh. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, dat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar. Itu menyembah pengiran. Orang ono pengaruh kita ditakdir ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Iku padha karo ngene. Hak siji tambah siji kira. Nak aku jawab waras ini tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya gitu. Jadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab. Loh, cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nak ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurung nggih swarga neraka sedurung nggih manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddulul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyin. Tarkin nazar ya, dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Contoh gampang bahas. Kalau nu nanti ngaji teng Medion, PKI semua. Contoh gampang bahas. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar aida kunna turaba wa idzaman aibna nama khusus. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah, kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa? Misalnya lahirku tahun 70, tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Doyan mangan, doyan ngombe, pengen rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saya ini kok wujud. Jajal saya awam sih betul. Ternyata wujud. Ya kok doyan dulu. Ya kok pengen rapi, ya kakanting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana FM sebelum masa malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo bendone para hafid maca iku rutinitas, ora ora karepe. Lagi kitab berhubung resiko rapal sak surat dawa, milih kudu lho padha dene kan. Sing hafid maca ora ora karepe, tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal atas. Tapi kan resiko, orang lempir. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab ya. Kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa. Pernah tidak siapa. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting jika tidak siapa. Artinya keadaan sekarang wis kok bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur, dong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulane pengiran nek digugat itu tersinggung, lha iki kok gugat. Wong ki wujude iku tak dadekno. Mulane pengiran itu janggal ketika ana wong gugat itu janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lho wujude gak tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun, kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Bantahe nganggo barang sing muk krana kasat mata. Misalnya wong janggal mbek baas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung aida kuna idoma warufatan saiki wis balung wis hancur lebur mosok tangi men dari pengira lu sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali. Mesti ilmuwan sak dunya lah gede-gede. Kamu bisa tidak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan sak dunia orang arah iso. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi, misalnya dari besi jadi pesawat, jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Wes saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi. Saya kita kok, lah dulu udah ada pesawat sampai ada pesawat. Yang tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi, dari besi, dari almu. Ya materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Nah, padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Mana ngendikan pengiran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena sudah ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril ora, Nabi Khidir ora, itu ora penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sih dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni. Semua yang nyembah pengiran dadi ana swarga neraka. Mana bener Robi ada. Jadi gue gede gue bantu tak. Robi mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan. Ya Allah, bosan pun rokok, ora usah wong kafir-kafir. Kulo pergi, ron gene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Gimana cara? Gene kecewa pengiran ke swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka, cara wong sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian. Nah,
Tapi nak cara gendho-gendho kan malah ben swarga wedi napa? Nah, ini pengiran ya aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dekne guys swarga. Tapi ora tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben swarga ora. Ayat sing sore ngono kok. Mau wae cerita swarga kuwi enak ngene-ngene. Tapi ora tahu ngendikan balillah fa'bud tetep nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya enggak. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-bayyin. Jadi kamane cara pangeran ketemu wong Israel ini? Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, umpama kita segening swarga roh Allah langsung, itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya sakjane ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhirat. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akhir sarang nih kalau kandang. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, itu mana resori-resori. Iku kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya. Kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini, ono hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Ummul Barahin itu. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ono cerita nih. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala tabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga sampai kaula-kaulane ning bumi, sampai santri bidol-bidol, sampai sahabat-sahabat ra jelas. Malaikat kan janggal, Gusti, tiyang ngoten sampean banggani. Kita ini yang malaikat sama dekat aras. Anakku itu biasa-biasa ya dari pengiran anakku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Dan sebutin Gusti Allah. Delok lah kau laku, udah sholat subuh, udah nyembah. Delok, kepengen apa udah nyembah. Lu iso nangis, mungkin sakit nangis. War-war nikmatin jangan. Dari pengiran apa aneh-aneh? Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Ya ndak toh Gusti. Orang roh ibadah itu, aku yang ibadah wajar ternyata kenapa? Itu kan bagus sebenarnya. Nangun orang roh hebat kan aku coba, nangun cocok ya hati. Tahu kurung tuh hati. Hal ro'auni, apa mereka melihat saya? Enggak Gusti. Mengapa Allah bangga, mau roh imane? Terus aneh hadis kan, fakih falau ro'auni. Kayak apa khosyah mereka? Andai kan melihat. Aku agak tunggal wedi jadi roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hati. Dan itu kan hati sok kan? Paham ya? Tahu berapa tuh hati? Pakai falau. Kalau senang dengan hikam dengan apa ya kita bisa dulu. Dulu sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya tahu. Dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya a'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Terus muridnya adalah tak. Lah maksudnya jadi kan terus kepengen apa? Semua fasilitas yang dijanjikan para wali dinauzubillah. Dina apa? Muridnya adalah tak. Lah jenengan kepinginnya apa? Jawabe enak dene kadang wali adalah terpilih. Watil kalhiratun min kalih. Wah, aku rahasia aku pengiran. Rahasia apa? Payah. Wah, aku sensitif. Sensitif itu urusan privasiku, Mbak. Sensitif. Watil kalhiratun min kalih. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi, itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara mutasawwif wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batin, wujud yang batin. Dengan demikian kita sudah ada pengaruh.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora karena sombong. Wis ora mati kudu nyaman. Itu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok butuh warga dan rokok, malah rokok. Aku enak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mlebu swarga ya. Ana ora ono hadis ora ono wong kon marai ape mati untuk swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam la ilaha illallah dakhala. Ora ono mau diwarai pokoke keputusan terakhir nak pangeran tetep jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusane makhluk ning swarga dan neraka gak penting. Iku urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah. Ya kamu cara mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lalu wiridan yang sufi-sufi ilahi anta ya anta wa ana ya Allah. Tak pikir dunia bener rubah gitu kok anta ya tetap anta, ana ya tetap Allah. Itu kelas tertinggi nih tahu kan ilahi anta ya anta, ana gitu mah. Nah nuruti selerane manusia mana ada apa modern manusia mulai lahir di selera. Cilik kepengen nyusu, pas puber kepengen pacaran, tua kepengen rabi kepengen di pengah. Terus dengan apa muter di swarga, nak manusia ora ono tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus Nah manusia dengan mati itu di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mok disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab mok muni napa? Allah. Ora ono muni iki nang swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati iku dalam napa? Kemewahan. Jalaluddin Rumi ape mati ditangisi mbek murid-murid. Jangan menangis murid-murid. Ini pesta. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi nganten. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Blitung. Itu punya Tegal sawah niku ora gitu. Iku sik ben go nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darani mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati lho nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesucian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama yang membahasakan kematian itu napa? Pengantin. Mulane dekne ngarang Sibularus, malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam napa? Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Gue urip dari keterpisahan dengan Tuhan. Saya mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi nih Mas Nawawi. Sama nak cerita nih Madonna Glodok itu di Amerika. Di Amerika itu ada kelompok penari. Sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, nggak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini, saya baca itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kan tahu sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet tuh Islam sini kampung-kampung loh, Bapak. Kok ono sholat batal itu kesuwen. Repot. Jadi Madonna itu pengagum Rumi. Bintang Titanic, Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Torekoh Naksaban. Jadi di belakang gedung ada satu gedung yang disewa aliran Torekoh apa? Naksaban. Itu begitu Islam Kristen. Ini agama Kristen itu kering ya. Mereka ora kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam. Tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena ngaruh. Leung pring ketemu pring mesti menderit. Nak cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Babu-babu itu. Dia meratapi keterpisahan. Ini gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isyak. Wong nyaman dengan apa? Sampai terakhir apa pundut. Ini kita ketika PK Polda muridnya dinamis, jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun nopo ini menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba wa.
Ya apa seneng ketemu pangeran dalam keadaan kari Allah. Hanya karena aku takut nasib pemdi. Soalnya kowe ben buswarga. Buswarga ta ora. Kowe mati kok nasib raja. Akhirnya kabeh mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahum. Mati itu ya kudu ngono dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku. Aku kerelan nak numpak setiap bakti omahku. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini sana. Nak mulai di Jakarta sumpah lorin adal kiri. Tangan-tangan pada bener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Becelek. Waktu dari mati dalam kengenan. Gak bisa pemenang batu satu. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi. Untuk numpak apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Kemewahan. Cangkem. Jadi dia ngaplikasinya ilmu sufi ambek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pak setiap bakti. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibarengno hadis ya tabahu ta'ala ala mala. Lihatlah haba-haba sekarang menyembah. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdi kanukat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule cedera. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jadi kowe roha. Nah, tapi manusa ora roha. Tetep jaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Amulane manusa dianggap luwih hebat timbang napa? Jebule ketitulane manusa ora pangeran langsung luwih ya. Bukti ini yang kepen roh pangeran langsung, mbak Allah sampai karina Allah itu berarti dianggap kesalahan. Mengerah aku baik-baik saja, malah kepen roh bah. Paham? Mulai saya ini biasa-biasa. Ya, tapi ya jelas sekali. Wah ini aku juga kendali, tapi ya coba gawe-gawe, ya pas kudur, ya mau gawe-gawe orang macam mau kudur. Nah aku lompon ngonten makam, aku biasa. Kalau nganti sana, kalau apa mati ada kondungan bersuarga biasa. Pengirane jenengan ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Paham ya? Terus ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabet dulu kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh koma. Kowe nganti ra nyaman mati, kok kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu jannah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnudzon dengan Tuhan tapi nyaman dengan Tuhan. Makanya bukan muni Allah. Nah, ketika ngendikane Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafadzkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma ar-rafiqal a'la. Pertama Nabi zaman masih sadar ini saya sempat ngendikan ummati as-salat as-salat. An-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa jenengan tega meninggalkan kita? Nabi gede-gede. Allahumma ar-rafiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhir. Tapi asiknya Nabi membahasakan daral akhir itu Allahumma ar-rafiqal a'la. Rafiq itu teman, sama kata rafiq. Rafiq sama kata rufqah artinya teman, atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini Allahumma ar-rafiqal bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu tadi punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Nabi Muhammad itu punya tingkat kenyamanan karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma ar-rafiqal ya, tapi kena mati kada. Allah ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu itu. Ana wong Bani Israil lho kira-kira ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan ya. Jadi pengiran kakuat dicelok. Lho kowe pun neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Derene Mas kowe neraka pengiran sejenengan. Apa nane neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Jadi pengiran kok lah paksa tempi. Wah, kalau ada salah duga gitu. Tapi rumputan ate nyongkolan jenengan pentolong kalau itu salah.
Terus dari pekerja laku suara. Iku ditulis ning Ihya bab husnudzon mbek pangeran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau Gusti terbesit nyongko nak jenengan. Sinis ngeten sadis ngeten bloro-bloro tenate. Terlintas kon, Mbok. Akhirnya mbek pangeran terus swarga. Model husnudzon. Apa pangeran ditekan kok ora. Tapi salah juga. Tenate nyongko lah jenengan ngoten iki. Yo no walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga nek pengiran ditokno. Terus kabeh talebokne swarga. Ya tapi ciptaan tenan kan. Ya oke, bagi kula mboten ate maksiat, ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki keret ngene. Nek mati swarga ora ono apa-apane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-elek iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kue ibadah tak sergep-sergepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu juga tepat. Tak sergep-sergep ibadah paling banter mau 100. Tak elek-elek swarga paling dek tetap abadal. Wong-wong 80 tahun kok badengno abadal men pangeran tersing. Ora ono di swarga sebab ibadah. Mesti sebab rahmat. Kok umpama sebab amalilah ora ben men pangeran tersing. Terus kok nang neraka nyinggung aku. Mulane kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula yadkhula ahadukum al-jannata fi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatakum madaniya wa kira. Ora ono swarga sebab ngamali. Ono sahabat takut juga tidak engkau ya Rasulullah, akulah sebab amal. Kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting aturaken. Karena kita itu tadi, kita harus selalu nazar fil ayat. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita itu. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus diur. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waktu karo siji dapat siji pira loro, terus dia mendingin aku gelem muni loro nak mbok kei dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan gitu. Ngono. Wong darani pangeran-pangerane ngenteni dadi suara. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suara. Mana mulai ngaji tobat, tobat gendong di mana ini, mesum. Luar kau bermesum, bapak ada dari sumsume ketok ke dagingnya. Akhirnya kan seneng dunia di bojo elek rapayu-rapi on semeneng. Bayangan suara kau kayak pasar mesum, mereka terus. Ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangan suara kau nara urusan pakanan. Urusan itu inna ansa'na guna insa faja'al guna napa wah nek ning swarga prawas terus iki dotok-dotok bojo ning donya super wayu bojone mulane semangat cerita bojo ning donya sampe dadi bojone ku sendek kriting pesek judes mulane semeneng nyritane swarga widadarene wayu-wayu jare paling ayu bojo kondo yo malaikat sing rubah kangelan. Wis ngono kok jare itu ben paling. Oh, kadune kiai broken. Namanya pangeran bayang di swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dunia. Nah, menurut ngono koyo wong mesem. Mulane ra usah bayang ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya. Tapi kan bayangan ngono apa wong mesum. Artinya pas astagfirullah iling bidadari. Ya kan wong mesum. Muni ini astagfirullah ilingnya apa? Mereka bakasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus iku apa ibadah apa bayang wedok. Ya pornografi. Lah tapi Quran ngono, Gus. Mulane dhisik geger dari Gus Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat kok ora, repotnya kan. Paham, itu memang masalah-masalah yang butuh sentuhan sufi. Ya butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi Isaf di Nabi Asy wal Isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu rasa berlebihan. Ya dari ini satu, sebagian dia dari ini saya.
Paling ayu sing gawanan kudu gawe itu orang ngate. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok to. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang mate. Mate ora gak pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten yai? Waduh ora roh. Sing ngongkon bakat ngono sapa? Akhire ana pertanyaan bingung. Jadi rabi mate. Terus dirabi Haris mate meneh. Terus dirabi Habib. Sampeyan sing wedok melok sapa? Mung bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi. Akhire kowe kange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif karena seorang lelaki disedang tidak dari sementara perempuan tidak dari agama itu diskriminatif. Ora lara malah dituduh barat dari agama apa? Sale dhewe kiye-kiye iku kan bakatane terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pengiran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, napa? Ini Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum. Makanya bener Nabi Ibrahim, bener Nabi Idris. Biarnya melihat surga itu ya biasa-biasa. Makanya seorang sufi sanggeng gangga sang India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Jadi pengagum Nabi Muhammad. Nabi Idris itu baru dirono swarga mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wes ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, melihat surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi juga nikmati dengan Tuhan, saat di seterindah dengan iman. Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman yang bumi ya sih, pengiran tekan isi tertimuka ya sih. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Zaman ini adalah orang ngenyek. Nabi Idris itu akrab dengan pengiran ngenteni swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Yang bumi ya akrab, ngomong swarga ya apa? Jadi just tenang. Dia memahami itu begitu. Nak orang sufi ra iso, wong peke malah ra iso. Ora dong, peke hukum ngono ora. Bakal silan 5 wektu, nak rokok kudu cumani. Nak sujud kudu ngene. Sareng kena rokok batal. Lengahan makruh. Apa itu hukum itu? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat. Waqti rohi ghairiya dan suka minta yang tidak. Wabe iman tahqiq ngenteni roh nabi sidir, ngenteni roh swarga. Itu jenis termasuk ikhtirohin apa? Jadi dalam konteks ikhtiroh dari orang iman, yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan ikhtirohin apa? Fakat dalam mengko teman-teman sesat sapa man sawa sabil ing dalan sing lurus. Akto artine nyalai sapa man atorikal hakko ing dalan sing lurus. Wasawa artine sawa fil asli ing makna asli niku al wasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda seneng to berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab sangka kelompok ahli kitab. Lau yarud dunakum, lau tilau masdariyatun masdariyah. Lau yarud dunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sirakat. Mimpa di imanikum, saangking sause iman sirakat. Balekna ning kowe kufaran, hale dadi kafir. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun dadi hasadun dadi mafulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin, saking sisi awak-awak dhewe ahli kitab. Hamalat hum tegese dorong hum ing ahli kitab. Alaihi ing atase al-wudi maksudnya radikum kufaran. Alaihi ala radikum kufaran mengembalikan kalian jadi kafir. Apa anfusuhum awak dhewe ne ahli kitab atau nafsune ahli kitab al-khabithah ingkang siji ingkang jorok. Mimba dima tabayyana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab Taurat ing dalam Taurat apa al-haqqa apa barang sing bener. Bisa nabi dalam masalah kan. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko
Nyepuro sira kabeh. Nyepuro kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum sanging ahli kitab. Lah niki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa ya'fu afwan artine meninggalkan. Ora kok nyepuro betul meninggalkan. Jadi misalnya kayak di dosa di sepuro pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Nah ini fa'fu nomornya utruku, begitu ninggalo sira kabeh gumeng ahli kita. Wasfahulan gawe musafahah sira. Maknane isfah seperti aridu begitu minggu sira. Fala tujazihu mongko aja males sira kabeh ahli kitab, ya sudah biarkan saja. Hatta ya tiawu bian. Hatta ya sehingga nakakna sapa Allah di amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta ya Allah di amrihi. Sehingga nakakna sapa Allah di amrihi kan keputusannya Allah fi indem ahli kita. Kenal kita saking perang. Inna wa sa'tamni awala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara kodiren dan sing kuwasa. Wa aqimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atu lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata nih gitu, nak buatan tiang sing ahli Quran ora paham. Jadi ini kayak pulau terangkan. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad menang. Wong Islam apa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus sholat wa atuz. Siji ku konsepnya kowe kudu sholat. Nomor loro bisa. Kowe sholat atau sergap sundelan, nak terkirim kiri terus guru aja. Itu guru wong Yahudi itu sekali. Itu beda nak kowe ya sholat, ya iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe bedanya sak nisa. Iki sing ilmu iki entek nang pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku, wong kota. Lah iya, wong kiai-kiai sambil sholat. Kon sholat ya sholat, kon zakat ora gelem. Perintah Quran wa aqimus sholat ya wa atuz. Padha-padha perintah pengiran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan seorang Islam harus punya ketahanan. Minimal kuat. Kuat zakat itu artinya di dunia sak nisa. Sak nisa nak mas kita itu kalau program dari kita disuruh nami sekolah kira-kira kisarannya pinten. Iku kira nak di dhuwit napa? Wis dhuwit ya wiri. Bisa tegak ada orang mlaku wis bisa. Berarti minimal kowe kudu duwe nilai pinten 80 napa? Kira nak Mas murni 250.000. Iya kira. 15 juta. Sidik ya ini. 19 juta. Kowe didik 19 juta iku ketemu wong kafir sing didik sak miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung, kula nate di kakak wakil bupati itu sama. Kowe di koncak kerap. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 iku padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, ana 1 juta cukup. Tapi nak kowe blas, ora didik blas. Pikirane kok dijajakno disangon. Wong amak kok pikirane dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan sholat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya, ya zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Podo sholat itu disyaratkan harus wudu dulu, ya wudu dulu toh. Sholat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra. Pra sholat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaitu ono milkun nih, nisab. Kenapa sholat disuruh kamu nyiapkan perangkat-perangkatnya, kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republik. Islam bisa kuan, kan sholat ya sholat dan zakat terakhir. Nah, tapi ora suka lah iya. Maksiatnya dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Suka sing ora maksiat tadi. Maksiat dilakoni sing ora maksiat kan. Enak nyanyi aneh. Sama saya pikir. Kalau sering ngomongin bolak-balik. Di kelas kabupaten, atau Rembang, atau Desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang mungsu. Sampai Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang mungsu. Ini di kota tidak terjadi. Kamu cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan Jawa. Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Mirota itu kaji sopo. Mirota itu asetnya satu hari itu 60 juta. Selatan itu sendiri kaji. Di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kaji.
Nah sudah kau aku cerita apa hotel itu kan banyak dipakai semua yang merasa dosa aku Islam. Tapi timbang sing duwe Cina, wis mesem Cina aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid. Wen, kaper-kaper itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bandung ada jenis masjid mandiri itu artinya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap orang sholat itu berdua saya. Karena jumatan 10.000. Itu luwes sudah di bang masjid yang disumbang negara. Tapi tengok. Taruh saja jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Itu nyumbang 10.000 dan karena kali sekian tahun. Ramalan di masjid. Buka ekran ngawur, nyempal ekran. Terawuran nyempal ekran. Maksudnya santri itu. Saya seneng. Baru buat sadal saya naik nyumpet di selokan. Saya seneng yang rusak. Gue terawuran udah rusak. Reputasi ini kenapa? Rusak. Sana ekran. Dari itu lebih rokokan. Coba kok udah pojok masjid. Keseramalan nyapu urun teke. Teke. Beda, ayo orang ngerasa salah. Biasa aja. Dan lucunya sih gak adat ngono ku para kiai. Ngrokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan ojo fatwa rokok haram, larat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulane dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madorot kok diharamno jan. Sebab bangsa benar-benar ada. Nanti ini ada debat antara MUI dan Jildinya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan begitu. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu pemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Ada kan orang tidak rokok, bukan berarti tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Lho maskere mbak-mbak sing dari raine benayu iku kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Hanya di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwak itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Pemenang tembakau. Itu gampang sekali menggunakan apa? Iya dong, cara wong kuno wae mateni tekak kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekei apa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Apa bodoh-bodoh ngono kan? Orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ra haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono wedok ra haram, wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Yo mau perlu takbir sore. Seneng ate takbir sore. Wah mateno wong. Aku kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tetap rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitno bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madorot itu apa-apa. Kalau agama filosofinya yang madorot mesti apa. Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ono sing lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram mau ngomong siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mungkin bukan tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekan bocor masjid di tubles normal. Semua spaya. Mereka sih belum pegang. Wah, soalnya bodoh-bodoh di masjid-masjid tuh. Rokok. Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model model teori-teori kedokteran. Jadi kalau mandorot ya sudah enggak.
bahwa secara hukum itu makruh, bandingannya selingkuh, mateni wong ngono wae. Artine makruh ya. Timbang fly, maksudnya timbang apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu. Kalau nanti cerita tentang jamaah begini, kalau nanti di konco, dia itu alumni pondok sarang konco, dia tidak terima. Dia diburu Cina, itu stres gara-gara. Jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga, dia ini super. Kon golek lonte, alumni sarang kon golek lonte. Orang nurut sing ngongkon bose, nurut cara dekne haram. Al ya ana alal haram. Artinya apa? Iya wae nak dirunut kena apa jadi buruwe. Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kok Kang Fatai tahu takut. Dari ini tukang ukir. Jadi ono pesanan order kang ukir tak kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Dene jadi buruwe Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Tangga-tangga aku sering takut. Di zaman Yudana tak itu takut. Kak piye Kak hukumnya buruh Cina, dari akad kan ngetro anak Inggris. Kita sebenarnya kan sering mengalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di promo duit bener kan? 90 bener, 19 bener. Sidik itu kita. 19 juta aku sidik ge, cepet ge. Sidik ge, ojo muni jumlah tok. Kita nganggep 19 juta sidik ge, paham ya? Sidik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekeki lho ora nampa lho. Paham ri dari. Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni ya zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98 iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya satu itu 2 miliar untuk bisa nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punya hanya Cina Solo. Nyetak Quran itu ya kadang jejer salib Gus. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting orang sugih. Tersinggungnya orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga dipercetakan dulu minta 5 miliar. Duit itu tukune ning Jerman. Kena debu ya, wong mlebu dengan masker. Itu sanggup larang mesin. Jadi kena debu ya. Wong nek kena tegek wah malah. Ora cetak padha. Cetak ambek rokok. Lah mesine manual kena tegek ora kobong. Sing gelontangan gludak-gludak. Mesine budi kena tegek ora apa. Wis steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genep 10 miliar lagi genep. Melengkapi. Mesin duit Cina Sul. Saiki malah besar nang sekolah ira KPU. Ya tak gua makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masal. Misalnya sedina kan 1 juta sanggup. Oh langsung. Wah, berdua. Bos-bos Jogja ini kancaku cerita, wah saya suka mendadak Pak sekolah era legislatif partai. Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia, itu enggak cukup kalau Jakarta saja. Nah Jogja kan kamu tidak kue-kue itu. Anggap apa ingin kasih apa? Untuk duit raja itu kasih aja enggak apa-apa. Cangkem loh. Duit raja itu. Jadi miliaran terus bayar kasih kalau juta kan sulit kan. Tapi uang orang kasih dari ngenteni cangkem gue sih suka ya kasih lagu coba aja tak kasih nemah. Ben buka-buka tau. Ada kayak duit gue kayak musola, tak kayak tak tompol. Ya musola. Benar-benar bukan bangkrut lah jadi musola. Mungkin itu hebatnya makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Zaman M. Yusuf Jenderal, gaya Islamic Center, masjid termegah di Sulawesi. Saya kalau Jakarta suka, dia masjid dia, masjid berkubah. Karena di kota itu akhir masa Kristen maju.
Akeh sekolah Kristen. Andai kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar Mas. Di Jogja ada ZUI dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Wahid Yasin Bang. Sekarang jadi universitas termegah itu swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit ya termegah se Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam, gue wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit Jogja kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit inter apa? Kanjaku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa 1 juta kapok. Lah karo dhewe kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit tuh diskon Bapak. Jogeman kene rumah sakit iku. Termasuk bujune Ida terakhir matinya kan iku sing kelar ya anak bujune MPR. Direk kan kandang. 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya kira lah pokoknya nang ada 2 miliar Pak. Ada berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Nah di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rabe itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZUI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Nanti kan tidak ada rumah sakit itu kayak apa? Nanti kan tidak ada UMM ya? Malang yang mana? Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Kroso. Nah Islam di sana tersinggung. Anak burane Cina juga tuh alhamdulillah untuk pekerjaan. Apa penting tersinggung? Apa penting? Padahal bapak imam musola, karena orang awam tak masalah. Bapak imam musola, anaknya juga toko Cina, alhamdulillah untuk pekerjaan. Musrah ono tersinggung. Padahal zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam nggak lu wala yula. Alur rutin ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu kan ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yula. Wah, orang tersinggungan. Apa Islam di sana? Gablek apa ora. Kere gablek. Mbok kere tersinggung barang. Senane mutung. Terus gue mertuane lontong-lontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong meneng. Lha opo? Nek kere ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Takir. Paham ya? Jadi untuk menangkal itu harus waqimus sholat. Nah, konco kula akhirnya saya ikut stres. Ini terus masih top. Hujan itu stres. Gara-gara di IJE terngiang-ngiang dan dosa jam 10 malam apa kan golek lho. Ngajine etia, di pesara ngajine. Untuk tugas golek. Coba bayang. Wong santri ku untuk subat kadang tersiksa. Terus dekne barang setengah mari eling, wah santri kudu suka, jadi mau di rumah kudu santri kudu suka kuapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah, coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak, tukang rampok, hanya karena kemiskinan, hanya karena apa? Hal yang nggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler, tapi orang Islamnya perlu jadi rampok, tukang baca kapal tank. Somalia Islam ekstrim pegawai ini baca apa? Mbok runus piye wae mergo mis. Wong suka males ngono, bengi-bengi ngenteni kapal lipat males, ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat ngono, wong ning tengah laut baca ora masuk angin, ora wong kene gak mungkin. Wong suka masuk angin. Wong ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker liwat ora kan ora mungkin langsung liwat kan yo ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin ora yang jeger banget. baru baca kapal tanker sing ngono wong Arab-Arab wolu mesti menang ya satu kanan wong pria nah ini kalau seneng juga rumus Quran aqimus sholat itu mesti bisa pakai 200 zakat karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal di kilo sangat lah. Ya orang itu sudah enggak. Ya lumayan. Ya kalau ketemu uang rambekar-bekar suara itu dengan misalnya. Benar. Kowe didik 20 juta, ketemu uang didik 1 miliar podo. PD ini podo. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama. Cara kelas jajano anak ya. Nah, aku rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati proses.
Misalnya gue jajakno anaknya wong sugih, paling banter tak 100.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti sama. Artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nak bebas. Menanya mau marah di beras tujuh mulai judes ini arep-arepnya kompetisi sama. Ini malas. Seorang ulama kiai dolan ngene wong membayar nanti. Kan betapa naifnya gitu. Ulama mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora ada pikiran dia. Itu penting. Ini wa'akim sholat, apa wa'akim. Bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa'akim sholat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kue mergawe, makani bojo itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya perlu bergantung menjadi TKW, TKI. Dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matas ala fisim ro'atika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar makani bojo. Secara teori global kita akan sadar. Oh kita angkat kita di bojo sana mangan lewat jadi TKI, atau jadi buruh wong sugih ora salat. Masa alumni sarang di bojo sana mangan mergawe batanan sing difoto ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulai Nabi ngendikan termasuk ibadah, maksudnya hatta matas Allah fisim. Dalam era global kita menafsirkan dosa sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Alang nang omah rokok beta kok kabare dia pun. Ibu transfer ibu kadang-kadang ngomong yo ora kok. Terdapat yang tak dikirimi tahu penting. Bapake bedaki anake loro ning omah ditinggal. Muni karo hukum, karo wong awam ra apa. Ngono duwe rokok ngrusak tatanan. Mareni udah pramutu mareni. Pokoke urip sing mutu wae hakim salat. Mau pira 19 juta ge? Nggih. Iya, tak. Sidik, asline iki saiki sidik gitu. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nak ra duwe melarat banget tuh. Oke, wa hakim salat watus untuk membendung pada kasiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau ta apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh anfusikum krana manfaat ing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilatin ke silaturahim.